sebelumnya di jaket Chiharu. Dan part 1 dari series High and Low The Story of Sword pun bersambung. Di awal part 2 ini dimulai dari Chiharu yang terciduk karena barang curian yang dimaksud ada di Chiharu. Seketika Chiharu langsung kabur dari sana, namun karena Chiharu sudah menghilang, Tetsu memberitahu akan dan dalam masalah. Dan pun akhirnya menemukan Lala serta ia mengikuti kemana ia pergi. Yang ternyata Lala tinggal di Nameless Root, merupakan daerah kekuasaan dari Root Boys, yang dimana Nameless Root merupakan tempat orang-orang kurang mampu dan tidak punya tempat di sana. Oleh sebab itu namanya menjadi nameless atau tidak bernama. Tapi di kota tersebut ada pelindung yang melindungi kotanya dengan sebutan Root Boys. Siapa orang liar yang berani masuk dan mencari masalah di sana, mereka tidak segan-segan menghajar orang tersebut. Root Boys diketuai oleh Smokey, dan benar saja ketika salah satu orang di Nameless yang melakukan penjualan terciduk oleh Root Boys yang membuatnya tidak habis pikir kenapa ia melakukan hal itu. Bahkan ternyata orang itu membawa pasukannya sehingga terjadilah pertarungan epik. Karena cara bertarung dari Root Boys ini parkour, anjir satisfying banget nontonnya. Doodle Boys. Lanjut ke Dan yang mengikuti Lala sampai di Nameless. Kalau ternyata Lala adik dari Smokey. Dan karena Lala sering keluar dari Nameless, membuat Smokey kesal akan hal itu. Tapi Lala tidak mendengarkannya. Dan pun kembali mengikuti Lala. Namun ia menemukan sebuah gedung berisi obat-obatan terlarang dan mencoba mengambil sampelnya. Tapi ketika ia mengambil, ia dibuat familiar dengan seseorang. Tetsu pun cerita kejadian yang menimpa Dan kalau Dan dikejar-kejar oleh geng White Rascal, sehingga Yamato pergi ke suatu tempat dan bingung kenapa Chiharu mencuri benda itu. Yang ternyata Yamato pergi ke tempat White Rascal untuk mengembalikan barang curian itu. Namun mereka ingin menanyakan sesuatu dan memberikan informasi kalau cewek yang bersama dengan Dan, yaitu Lala, merupakan adik dari Smokey, Kapten Root Boys, serta bertanya ada hubungan apa anggota Shano Rengo dengan bisnis Root Boy, kenapa dicuri dan kenapa Yamato menemukannya dan mengembalikannya. Sehingga Yamato berkata kalau Shano Rengo tidak ada hubungannya dengan hal ini, apalagi keterlibatannya dalam bisnis kotor. Namun karena Rocky tidak mempercayainya, ia menyerang Yamato di sana. Tapi Yamato meyakinkan mereka kalau mereka tidak melakukannya. Hingga di saat Yamato balik, Yamato memberitahu Cobra akan wanita dari Nameless Root menjebak Dan itu menurut White Rascal, serta tidak tahu hal-hal yang akan Root Boy lakukan jika mereka tidak membawa Dan kembali. Seketika Cobra berniat untuk menjemput Dan dari Root Boys, dan dengan epic mereka semua akan menyusul Dan. Tapi tiba-tiba Dan datang ke sana dan bertanya, kita mau mencari siapa? Ya ente sendiri, yeay. Seketika mereka tidak jadi, padahal sudah epic-epicnya. Is. Dan pun menceritakan apa yang terjadi kalau ia menemukan pabrik obat dengan nama Red Room. Bahkan melihat seseorang yang dimana ia melihat Chiharu di sana. Apalagi Chiharu seperti dekat dengan mereka. Alhasil Cobra bertanya ke Yamato seberapa banyak hal yang ia tahu. Apalagi Tetsu melihat Yamato
Yamato yang mengejar Chiharu sebelumnya. Tapi Yamato tidak mau memberitahunya karena ia belum mendengar kebenarannya. Seketika Cobra kesal karena Yamato menutup-nutupi hal ini serta kecewa dengannya. Imura Group pun kembali rapat kalau White Rascal dan SMA Oya menolak ajakannya dan menyisakan Sano Rengo dan Daruma Hooligans serta menyarankan mereka untuk membebaskan Norihisa karena Norihisa saking kejamnya sampai dikurung. Pasti Sword akan hancur dengan sendirinya. Tapi Noboru membantah karena akan terjadi keributan yang membuat mereka sulit untuk berkompromi dan meminta sedikit waktu untuk mengatasi hal ini. Dan hal itu disetujui. Tapi ketika Noboru berkhianat dan gagal, maka Noboru tidak akan diampuni. Tatsumi pun tertarik dengan Noboru, tapi Nikaido berkata jika Noboru gagal karena alasan tertentu, maka mereka akan menjebak Noboru serta memberitahu sebuah insiden ketika mereka dikalahkan oleh Mugen. Ada sebuah organisasi yang bernama Hyuga Group, dan agar nama mereka naik, Hyuga berinisiatif untuk menantang Mugen yang membuat bentrok terjadi. Terlihat geng Daruma Hooligans yang dimana Noboru datang ke sana agar Daruma tunduk dengan Imura Group, dan jawaban mereka sudah pasti tidak mau serta tidak peduli akan keseimbangan Sword. Namun Noboru berkata kalau tidak dilakukan maka timnya yang akan melawan Daruma dan Daruma akan jatuh, apalagi Norihisa tidak tahu kapan akan kembali. Jika timnya hilang sebelum itu, Norihisa tidak memiliki tempat untuk kembali dan mereka tidak takut akan hal itu. Cobra pun kepikiran akan Noboru serta langsung menelpon seseorang. Sedangkan Yamato, ia pun kepikiran akan Chiharu. Tepat di saat itu ibunya memberikannya onigiri sembari bertanya akan Chiharu. Dan karena ibunya paham, ia pun memotivasi tapi dengan cara kalau Yamato goblok. Yamato pun pergi ke suatu tempat dan Noboru ia mendapatkan pesan suara kalau itu dari Cobra yang ingin melakukan pertemuan di tempat biasa mereka bertemu. Yang ternyata Yamato pergi ke Nameless untuk mencari Chiharu. Tapi mereka tidak tahu karena kalau ada orang baru yang masuk ke Nameless pasti Smokey yang pertama kali tahu. Namun ketika Yamato berkata kalau Red Room diproduksi di tempat Smokey tidak tahu menahu soal itu karena ia tidak pernah dekat-dekat dengan obat. Namun karena Shion merasa kalau Sano Rengo ingin berkelahi, Yamato tidak mau melakukan itu serta ia ingin bertemu dengan adik dari Smokey yaitu Lala. Sudah pasti Smokey tidak mau memberikannya yang membuat keadaan sedikit memanas. Yang ternyata ada Tetsu dan Dan di sana. Anjing Dan namanya kenapa harus Dan sih anjing? Sehingga Smokey langsung menyerang Yamato yang membuat perkelahian tidak terelakkan. Tapi tiba-tiba Smokey batu-batu yang membuat Yamato berhasil kabur dari sana. Sehingga Smokey meminta mereka untuk mengejarnya dan Smokey sampai batuk darah. Sedangkan White Rascal mereka pun mendapatkan info kalau Red Room tersebar di kawasan mereka dan Red Room membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi aneh dan ngefly ya, setara narkoboy lah. Apalagi di Sword obat dilarang di geng manapun. Tapi dari hasil SD card merupakan data konsumen untuk Red Room. Seketika membuat Rocky marah besar dan akan menghabisi Root Boys. Mereka bertiga pun berhasil kabur dari kejaran Root Boys. Tapi di saat itu Yamato ingin mengantarnya ke tempat Red Room diproduksi karena ia ingin bertemu dengan Chiharu. Sedangkan di lain sisi Cobra pun bertemu dengan Noboru. Cobra pun menjelaskannya secara tenang kalau ia tidak bisa membubarkan Sano Rengo, apalagi bekerja di bawah Imura Group.
Group serta berkata memang kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi bila itu untuk Noboru, ia ingin melakukan sesuatu dan meminta Noboru untuk berhenti dari Imura Group. Seketika membuat Noboru kesal ke Cobra dan memberitahu kalau ia telah menghanguskan masa lalunya serta tidak ingin bergaul dengan mereka. Yang ternyata Noboru melakukan itu demi mereka semua agar mereka tidak berakhir beda alam karena Imura Group. Balik lagi ke Yamato, mereka pun menemukan Chiharu dan langsung menciduknya. Sudah pasti membuat Chiharu terkejut. Yamato pun bertanya kenapa Chiharu melakukan hal ini, sehingga Chiharu cerita kalau ayahnya punya hutang dan ia tidak bisa membayar bunga-bunganya. Tapi untungnya datang Noboru serta menawarkan Chiharu agar terbebas dari hutang, tapi dengan satu syarat, yaitu Chiharu bekerja di pabrik Red Room dan melaporkan aktivitas Sanorengo, sehingga Chiharu mau tidak mau melakukannya demi menyelamatkan ayahnya. Kalau di sana ada salah satu orang dari Imura Group dan satu bawahan Smokey, si Sion, merahasiakannya dari Smokey sekaligus menjaga Chiharu di sana. Bahkan Sion mulai menjual obat tanpa memberitahu Imura Group, dan alasan Chiharu bekerja di sana adalah untuk mengawasi Sion. Dan ketika Sion mentransfer data Retro dan akan melakukan transaksi di tempat White Rascal, Noboru meminta Chiharu mengawasi transaksinya, jika terjadi langsung curi datanya. Awalnya Chiharu ingin memberitahu semuanya ke Yamato. Alhasil Yamato merasa kekacauan di toko dan perselisihan antara White Rascal dan Root Boys bisa terjadi karena Noboru. Cobra pun pergi ke tempat Naomi dan memberitahu kalau ia sudah bertemu dengan Noboru. Kalau Noboru kesal ke Cobra karena penyelesaian masalah nggak melulu soal pergelutan, sehingga membuat Cobra kepikiran akan hal itu. Di tempat Imura Group, Noboru pun sudah bernegosiasi dengan seorang bule serta bertemu dengan Nikaido dan Tatsumi kalau keputusannya masih sama, kalau ia tidak akan kembali ke Cobra karena ia sudah menghanguskan masa lalunya. Tapi di saat itu tiba-tiba ia diminta untuk ikut ke pabrik dengan yang lain. Balik lagi ke Yamato dan yang lainnya kalau mereka langsung menghancurkan pabrik Red Room di sana, sehingga Chiharu yang melihatnya teringat kenangannya bersama dengan geng Sanorengo yang membuatnya mengambil langkah untuk tidak tunduk oleh Imura Group lagi dan join menghancurkan pabrik Red Room. Root Boy yang mengetahui kekacauan di sana langsung dengan cepat menyusulnya dan dibuat bingung apa yang terjadi. Tepat di saat itu ternyata White Rascal datang dengan niatan untuk menghabisi Root Boys karena dipikir Root Boys lah yang menjalankan pabrik Red Room dan bertanya siapa yang namanya Sion di sana. Alhasil Smokey bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Sion. Namun karena Smokey berkata kalau mereka tidak membiarkan keluarganya aka geng Root Boy disentuh, maka mereka tidak akan tinggal diam. Seketika membuat keadaan menjadi memanas antara White Rascal dan Root Boys. Tapi Yamato langsung menenangkan mereka kalau semua ini ulah Imura Group yang ingin mengadu domba mereka karena Imura Group berencana untuk mengambil alih Sword. Tepat di saat itu ternyata Imura Group datang, sudah pasti membuat mereka emosi. Dan karena ada Noboru di sana, Yamato pun bertanya kenapa Noboru melakukan semua ini. Namun karena Noboru mendapatkan panggilan dari Nikaido, apalagi Nikaido marah ke Noboru karena pergi ke pabrik, Noboru dengan cepat balik ke sana. Bahkan Noboru langsung dihajar habis-habisan oleh Nikaido dan itu membuat Kirinchi senang akan hal itu. Ya, karena ia tidak suka dengan Noboru. Root Boys pun langsung mengambil keputusan yaitu mengeluarkan Sion dari Root Boy karena tega-teganya ia menyembunyikan sesuatu sebesar itu. Apalagi ia bekerja sama dengan Imura Group akan Red Room itu. Tapi tiba-tiba penyakit dari Smokey kambuh. Sanorengo pun berkumpul akan masalah yang terjadi. Tapi karena Chiharu merasa bersalah, ia berniat untuk mengundurkan diri dari Sanorengo. Ya walaupun ia sangat bahagia ketika bersama dengan Sanorengo karena cuma Sanorengo yang menerimanya. Tapi karena perbuatannya sudah keterlaluan, ia hanya bisa meminta maaf. Tapi Cobra berkata jangan khawatir tentang masalah itu sendirian dan berikan mereka jawaban karena mereka tidak akan pernah meninggalkan kawan, yang membuat keadaan menjadi membaik seperti biasanya. Sedangkan di lain sisi yaitu SMA Oya, Murayama yang pergi bersama Furuya dan Kotaro sembari berbincang akan
ia yang menolak Imura Group tiba-tiba datang sama Mia Brother, dan itu adalah Masaki. Yang dimana Masaki pergi ke suatu tempat tapi ia dibuat kecewa karena tidak ada wanita sedikit pun di sana. Tapi karena ia melihat ada ladies yang menari, ia langsung mencoba mendekatinya, yang dimana itu adalah Junko. Namun ketika selesai Masaki yang berbincang dengan Hiroto, ia melihat Kohaku yang lewat, yang membuatnya ngeh dan bingung ia pergi kemana. Sedangkan di lain sisi, Dan pun memberitahu Tetsu kalau sepertinya Lala mulai tertarik padanya. Sudah pasti membuatnya terheran-heran karena Dan masih berhubungan dengan Lala. Bukannya Lala menjebak Dan, tapi Dan membela diri, bukan Lala yang menjebaknya, tapi dia sendiri yang menghampiri Lala dari awal. Tapi dari ketiba-tibaan itu, ia jadi mengetahui semua dalangnya. Namun sayang, Tetsu sudah pergi karena dia bodoh amat dengan cerita Dan. Sedangkan di geng Daruma Hooligans, ternyata Norihisa dikeluarin dari penjara. Ya, Emura Group menggunakan rencana itu. Dan kalau dilihat-lihat, Norihisa mukanya kayak Reza Arab anjing. Dan Daruma mulai menyebar ke daerah Sword dari Root Boys, White Rascal, dan yang lainnya. Flashback ke sebelumnya, kalau organisasi Hyuga Group yang memiliki rencana membuat namanya naik berupa mengalahkan Mugen, ternyata yang memenangkannya adalah Mugen. Akibatnya Hyuga Group ditinggalkan oleh Kuryu Group dan kehilangan reputasinya. Tapi generasi dari Hyuga masih ada, yaitu si Norihisa dengan nama panjang Norihisa Hyuga, memiliki dendam berupa menghancurkan anggota Mugen yang masih tersisa. Dan pertarungan Norihisa benar-benar barbar dan kejam. Tidak ada kata ampun untuk lawan-lawannya. Bahkan saking kejamnya, ia sampai di penjara untuk menghentikan tindakannya. Dan karena ia tidak mungkin membalas dendam seorang diri, ia merekrut orang-orang yang visi misinya sama, yaitu menghancurkan anggota Mugen yang tersisa. Sehingga lahirlah geng Daruma Hooligans. Kirinji pun datang ke tempat Daruma akan Norihisa yang menurunkan Sword, dan keputusan mengeluarkan Norihisa dari penjara dari Imura Group, yang membuat Noboru sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Imura Group. Sedangkan SMA Oya, mereka yang mengetahui akan keluarnya Norihisa dari penjara, memilih untuk tidak melawan karena kalau iya maka mereka berakhir. Karena beda dengan geng lainnya, misalkan tumbang ya sudah gitu. Beda dengan Norihisa, sampai beda alam dibuatnya. Begitupun dengan White Rascal yang memilih untuk tidak melawan, yang ternyata Daruma sudah ada di sana. Begitupun di SMA Oya, sehingga terjadilah bentrok antara Daruma versus White Rascal dan Daruma versus SMA Oya sampai di Root Boys. Jadi sisa Sanorengo. Sedangkan Sanorengo, Cobra yang berbincang dengan Yamato akan Imura akan benar-benar menghancurkan Sword, teringat akan perkataan Noboru akan hal itu, yang membuat mereka bingung harus berbuat apa. Daruma pun sudah kembali dari ketiga wilayah dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Dan jawaban Norihisa menuntaskan balas dendamnya di Sanorengo karena sisa-sisa Mugen yaitu Yamato dan Cobra ada di sana. Daruma pun datang ke wilayah Sanorengo, sudah pasti membuat mereka terkejut dan bersiap-siap untuk bertempur. Dimulai dari pengalihan oleh Dan yang membawa mereka ke tempat geng Sanorengo berkumpul, dan dimulailah pertempuran antara Daruma Hooligans dengan Sanorengo. Cobra dan Yamato yang masih di bar pun mengambil keputusan kalau tujuannya adalah melindungi kotanya. Tapi tiba-tiba Naomi datang ke sana karena Yamato sama sekali tidak menjawab teleponnya. Berupa Sanorengo lagi bergelut dengan Daruma Hooligans. Sano pun bisa menyeimbangi mereka, padahal lebih banyak Daruma daripada Sano.
Tapi tiba-tiba datang si Norihisa yang membuat semangat Daruma berkobar-kobar akan hal itu. Tapi untungnya datang Yamato dan Cobra di sana serta bertanya mau sampai kapan Norihisa seperti itu. Bahkan Cobra tidak ingin gelut lagi dengan Norihisa karena nggak akan ada habisnya. Tapi Norihisa sudah pasti tetap bergelut sebelum Cobra dan Yamato beda alam. Seketika pertarungan kembali dilanjutkan. Sedangkan Noboru Nikaido pun menghampirinya berupa memberikannya makan. Tapi itu makanan terakhir dari Noboru. Tapi jika Noboru masih ingin tetap hidup, maka selesaikan tugas terakhirnya, yaitu sebuah senjata api. Cobra sama sekali tidak melawan balik serangan Norihisa, melainkan hanya berusaha menghindar karena ia memang benar-benar tidak ingin bergelut. Tapi tiba-tiba White Rascal, SMA Oya dan Root Boys datang melihat mereka. Cobra pun menjelaskan ke Norihisa akan pergulutan ini ulah Emura Group. Tapi Norihisa tidak peduli. Cobra masih berusaha menjelaskannya, tapi Norihisa masih bodoh amat dan terus menghajar Cobra. Cobra menegaskan kalau ia ingin menghentikan rantai kebencian di SWORD. Tapi tiba-tiba datang Noboru membawa senjata api sembari berkata kalau SWORD ada di bawah Emura Group. Jika menolak, ia tidak segan-segan menembak mereka. Tapi Cobra berkata kalau Sanorengo dibubarkan. Lah, seketika membuat mereka terkejut akan hal itu karena alasan Cobra dan Yamato membuat Sanorengo adalah sebagai tempat di mana Noboru bisa kembali. Namun karena Noboru tidak menginginkannya, jadi apa gunanya Sanorengo? Walaupun Sanorengo bubar, pertemanan mereka tidak akan berubah. Kalau Noboru paham, maka buanglah senjata itu. Seketika membuat Noboru bimbang dengan dirinya sendiri karena pada faktanya ia tidak bisa menghanguskan masa lalunya. Dan karena Yamato menenangkan Noboru dengan cara mendekat, Noboru langsung menembaknya, tapi Chiharu menghalangi tembakannya agar tidak terkena Yamato, yang padahal Chiharu tidak terkena tembakannya. Alhasil Yamato langsung menyadarkan Noboru, tapi Noboru berkata tidak mungkin karena ia tidak memiliki tempat untuk kembali. Sudah pasti ada, yaitu Cobra dan Yamato. Dan Cobra paham kalau Noboru melakukan hal itu demi mereka agar tidak beda alam dari Emura Group. Tapi cara yang dilakukan oleh Noboru itu salah. Apalagi tentang tempat Noboru kembali. Sebenarnya sudah dari kecil kalau Noboru yang sendiri dihampiri oleh Cobra dan Yamato. Kalau orang tua Noboru selalu tidak ada di rumah karena sibuk bekerja. Jadi Yamato dan Cobra mengajaknya ke tempat mereka karena orang tua mereka juga sama seperti itu, yaitu sibuk bekerja. Jadi mereka bisa menghabiskan waktu bersama selagi orang tua mereka bekerja. Dan kebersamaan mereka sudah berlangsung sampai mereka berjembut. Dan Yamato meminta maaf karena ketika Noboru mengalami luka, mereka tidak bisa menjadi kekuatan Noboru ketika ia mengalami masa sulit. Jadi mereka tidak ingin mengulanginya apa yang telah terjadi dan ingin menjadi kekuatan Noboru. Seketika keadaan menjadi penuh bawang karena terlalu mengharukan dan Cobra kembali menunjukkan senyum yang telah hilang selama ini. Dan Noboru bertanya bolehkah ia memulai lagi dari awal dengan mereka. Sudah pasti bolehlah anjir. Dan menyambut Noboru kembali. Seketika Norihisa tidak mood lagi akan kedramaan di Sanorengo. Toh Sanorengo sudah bubar, berarti Sanorengo kalah. Jadi niatan mereka sekarang berupa memenangkan SWORD untuk mengkill Kuryu. Tapi hal itu akan sulit karena SMA Oya, White Rascal dan Root Boy tidak akan kalah. Noboru pun akhirnya kembali ke tempat asalnya dan berhenti dari Emura Group. Tapi tiba-tiba what the hell man? Anjir, entah kelanjutannya seperti apa. Mungkin di season 2 kita akan tahu. Terlihat Kohaku yang pergi ke suatu tempat sembari berpapasan dengan Amamiya Brother. Dan terlihat sebuah geng dengan para Crazy Rich karena mobil-mobilnya sangat-sangat anjim banget. Anjir, mahal-mahal semua bangsat. Dan series dari High and Low The Story of Sword season 1 pun selesai. Ya
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari series High and Low The Story of Sword Season 1. Bagus bet, anjing. Seru sekali anjir, apalagi pertarungannya dikemas dengan sangat bagus gitu anjir. Nggak gelut-gelut doang, ada slow motionnya. Apalagi di pertarungan Root Boy, parkurnya sangat satisfying anjir. Dari kelima geng, menurut kalian mana yang keren? Kalau menurut gua sih Root Boy anjir, dari gaya bertarung, opening pengenalan, dan outfitnya keren anjir. Komen kalian di tim yang mana? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari part 1 dan part 2. Semoga kalian kuat dengan pembawaan gua dan terhibur. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film action. Goodbye.